Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'alal insana khalifah biirsyitatin wa anwa'in mukhtalifah. Fabidzalika aujaba alaina ikhwah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatah amma ba'd. Dewan juri yang arif dan bijaksana, saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Pada kesempatan yang insya Allah penuh dengan kemuliaan ini, izinkanlah saya menyampaikan sepatah dua patah kata dengan judul Sosial Media sebagai Jembatan untuk Mensiarkan Nilai-Nilai Islam. Saudaraku yang berbahagia, ada seorang penulis sekaligus akademisi bernama Michael Cross yang berasal dari Amerika. Beliau menjelaskan dalam bukunya Social Media Security bahwasanya sosial media memaparkan berbagai macam teknologi untuk berinteraksi, berkolaborasi, atau bahkan bertukar informasi. Dan di zaman sekarang manusia tidak dapat dipisahkan dengan yang namanya sosial media. Seperti WhatsApp, Instagram, YouTube, dan saudara-saudaranya. Namun ada yang perlu diwaspadai saudaraku. Di zaman sekarang sosial media mulai marak dengan sensasi. Komentar yang seringkali melukai hati. Scroll TikTok hingga lanjut pagi. Atau bahkan tren velocity yang menjadi hidangan sehari-hari. Dan semua itu sebenarnya sudah diantisipasi oleh Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Saudaraku yang berbahagia, Profesor Dr. Hamka dalam kitab tafsirnya Al-Azhar halaman 9 menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan kepada kita semua akan larangan keras untuk mengkonsumsi berita tanpa diketahui kebenarannya. Sebelum menerima atau menolak suatu berita, hendaklah kita menyelidiki kebenarannya dengan seksama. Dan itulah cara bermedial sosial yang benar. Saudaraku yang berbahagia, jikalau kita berbicara tentang media, banyak tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Konten-konten yang tak bermoral, hoaks yang menyebar di mana-mana, bahkan platform-platform digital yang terisi oleh konten pornografi adalah hal yang harus kita antisipasi. Dengan cara apa? Dengan cara menjadikan sosial media sebagai jembatan untuk mensiarkan nilai-nilai Islam. Karena apa? Jangan sampai sosial media diisi oleh hal keburukan, dan alangkah baiknya kita menyelipkan nilai-nilai keislaman melalui dakwah di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah kepada jalan Tuhanmu yang benar dan dengan hikmah serta pelajaran yang baik. Saudaraku, ayat tersebut dapat kita jadikan modal untuk terjun ke dalam dunia digital melalui dakwah di dalamnya. Karena kalau menurut data saudaraku yang diambil dari theglobalstatistic.com menyebutkan bahwa sebanyak 68% populasi yang ada di Indonesia adalah pengguna sosial media. Maka untuk menanggulangi dan menanggapi hal tersebut, Kiai Haji Badrut Tamam, seorang pengurus besar Nahdlatul Ulama, mengatakan bahwasanya para pendakwah harus mulai menyadari bahwasanya dunia digital di era sosial media saat ini adalah ladang baru untuk berdakwah. Dan jika kita berbicara tentang dakwah, maka apapun profesinya, berapapun umurnya, atau bahkan dari manapun asalnya, mereka semua memiliki kesempatan untuk mensiarkan nilai-nilai keilmuannya. Dan sosial media adalah salah satu sarananya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat.
Saudaraku yang berbahagia, adapun benang merah yang dapat kami tarik sebagai kesimpulan adalah di zaman sekarang sosial media mulai dipenuhi dengan hal-hal yang tak bermanfaat atau bahkan berpotensi untuk menghancurkan umat. Maka dari itu saya mengajak kepada teman-teman yang ada di sini, mari kita hiasi sosial media dengan hal-hal kebaikan hingga keburukan tidak lagi singgah di dalamnya. Karena kalau kita mengutip dari perkataan Ustadz Ahmad Taufan Alvino, bahwasanya kebaikan yang tak terorganisir akan kalah dengan keburukan yang terorganisir. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.